Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Seperkem Laraiban Fida, yang saya hormati jajaran Dewan Guru, pengurus dan juga Kepala Madrasah MTSMA Al-Quran Laraiban Fida, yang saya sayangi, kedua orang tua saya yang di rumah, dan tidak lupa teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sirahma Olia, saya dari kelas 7 MTS Al-Quran Laraiban Fida. Jadi hari ini saya ingin mempresentasikan yaitu mata pelajaran PPKN tentang daerah kerangka NKRI. Nah teman-teman, di sini itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama ada pertahanan, yang kedua ada makna, yang ketiga ada kerangka, dan yang keempat ada pemberian otonomi. Nah, pertahanan NKRI itu berawal dari istilah vacuum of power, yang artinya itu tidak ada pemerintahan yang berkuasa di Indonesia, sehingga golongan tua itu mendesak golongan muda itu mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan negara Indonesia. Dan akhirnya Indonesia pun diproklamasikan pada Jumat 17 Agustus 1945. Daerah ini dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10.00 WIB. Nah, pembacaan atau pemproklamasian ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia, dan juga Bapak Muhatta selaku Wakil Negara Indonesia yang pertama. Dari perumusan ini terangkai ada runtunan peristiwa. Yang pertama ada peristiwa Rengas Dengklok atau penculikan. Yang kedua ada pertemuan dengan Jepang. Yang ketiga ada perumusan teks proklamasi. Nah, dan ini juga saat perumusan atau saat pemproklamasian ini, Insinyur Soekarno berkata, benar-benar semuanya setuju. Lalu dijawab oleh semuanya setuju. Selanjutnya cabang yang kedua itu ada makna dari daerah kerangka NKRI. Yang pertama itu menurut hukum maknanya itu NKRI atau mewujudkan negara Kesatuan Republik Indonesia yang menghapus hukum-hukum kolonial atau peraturan-peraturan Belanda. Selanjutnya ada juga makna historis. Makna ini menjadikan Indonesia itu titik akhir dari penjajahan atau tentang kisahnya. Selanjutnya ada juga makna sosiologis. Nah, makna sosiologis ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang sudah bebas dan negara yang sudah merdeka. Selanjutnya ada juga makna kultural, yaitu makna yang menunjukkan bahwa Indonesia itu telah menjadi peradaban baru atau menjadi negara atau kesatuan baru. Selanjutnya ada juga makna politis. Makna politis itu makna yang memiliki kedudukan sejajar. Makna yang memiliki kedudukan sejajar dengan negara-negara yang lain. Selanjutnya cabang yang ketiga ini ada kerangka. Nah, di kerangka ini itu terdapat pada Undang-Undang pasal 18 ayat pertama, yaitu tentang daerah-daerah atau negara Indonesia itu terbagi menjadi beberapa daerah, dan setiap daerah itu memiliki peraturan sendiri-sendiri. Contohnya, Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi, dan setiap provinsi itu terdiri dari beberapa kota atau kabupaten. Nah, daerah ini juga melakukan pemilihan umum daerah yang menghasilkan kepala daerah. Selanjutnya cabang kedua yaitu tentang kerangka, pasal 18 ayat kedua. Nah, di ayat kedua ini tertera bahwa Indonesia atau setiap daerah itu mempunyai wewenang untuk mengatur setiap daerah dan membuat peraturan. Nah, itulah yang dinamakan dengan otonomi. Otonomi ini menjadikan setiap daerah itu memiliki daya saing dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan keanekaragaman atau ciri khas terhadap daerah lain. Selanjutnya cabang yang keempat atau cabang yang terakhir yaitu ada pemberian otonomi. Nah, pemberian otonomi ini itu terbagi karena memenuhi 4 aspek. Yang pertama aspek historis,
yang kedua aspek politis, yang ketiga aspek ekonomi, yang keempat aspek fungsional, dan yang terakhir itu pemberian otomi itu adalah suatu kelebihan yang diberikan untuk daerah lain dan yang tidak memiliki kesamaan dengan daerah lainnya. Pemberian otomi ini bermaksud bukan untuk merendahkan golongan lain, tapi untuk memberikan atau menghadiahkan terhadap ciri khusus. Dan yang paling penting, pemberian otomi ini tidak untuk ajang sombong-sombong dan untuk pamer antara daerah lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.